Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali lanjutkan pelajaran kita pada pekan yang ke-29 ya. Sudah cukup panjang. Masih membahas tentang syarah Ajurumiyah, yaitu kitab Tuhfatus Saniyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Baik, kita sudah sampai membahas tentang kana wa akhwatuha di pertemuan yang lalu, dan pekan ini atau di hari ini insyaallah kita akan selesaikan dua bab ya, yaitu inna wa akhwatuha dan dhanna wa akhwatuha. Ini masih tentang nawasihul mubtada wal khabar. Karena sudah ya. Karena kemarin faedahnya apa? Kalau yang inna ini kan tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kalau karena kebalikannya ya. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Nah, ini kebalikan. Yang isimnya pada ketika kemasukan inna ini nanti dibaca nasab. Kemudian khabarnya dibaca rafa. Inna wa akhwatuha ya. Apa saudaranya inna ya? Saudaranya inna itu apa saja ya tadi? Inna, anna, walakinna, ka'anna, laita, la'ala dan seterusnya. Nah, ini masing-masing nanti dari saudara-saudaranya inna ini memiliki fungsi atau faedah yang berbeda-beda. Meskipun secara i'rab nanti ya, mengakibatkan perubahan i'rab yang sama, tapi secara fungsi beda-beda, penggunaannya berbeda-beda. Inna ini untuk apa? Dikatakan di sini makna inna ini adalah dan anna ini untuk at-tauqidu, yaitu menguatkan, untuk menguatkan. Nanti kita bahas lebih detail di penjelasan setelah. Lakinna ini istidrak. Istidrak ini adalah pembatasan atau susulan, ya, menyusulkan sesuatu, mendampingkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian ka'anna ini untuk penyerupaan, laita ini untuk tamanni, angan-angan. Ya. Kemudian la'alla ini untuk apa? Taraji dan tawakku. Taraji ini adalah harapan, tawakku ini adalah menggambarkan rasa khawatir. Baik. Lagi wa aqulu dan syarih mengatakan al-qismu tsani, pembagian yang kedua, min nawasikhil mubtada'i. Ini enggak usah diterjemahkan pun enggak masalah. Dari nawasikh mubtada' wal khabari, dari nawasikhnya mubtada' dan khabar, atau dari yang merusak atau yang mengubah atau yang menghapus hukum mubtada' dan khabar gitu ya. Itu adalah inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya. Itu nadhairuha fil amali, yang mana mereka adalah serupa dalam amal atau dalam fungsinya. Wahya tadkhulu, wahya ini kembali pada siapa? Inna wa akhwatuha tadi. Inna wa akhwatuha ini tadkhulu masuk alal mubtada'i wal khabari, ya, masuk pada mubtada dan khabar. Fatansibu, dan menasabkan al-mubtada'a kepada mubtada' wa yusamma ismaha. Dia menasabkan mubtada', ya. Kemudian mubtada'nya ini jadinya bukan mubtada' lagi, tapi isim dari inna wa akhwatuha, atau isim dari inna. Ya. Jadi kalau sudah kemasukan inna wa akhwatuha pada mubtada' dan khabar, ya, maka mubtada'nya ini namanya adalah isim dari inna wa akhwatuha, atau isim dari inna, tergantung yang masuk apa. Kalau yang masuk inna ya isim dari inna, masuk anna isim dari anna, masuk laita ya isim dari laita, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, wa tarfa'ul khabara, dan merafakan khabar. Bimakna, dengan makna, maksudnya dia kan khabarnya tadinya juga sebelum kemasukan inna wa akhwatuha itu ya rafa. Tapi di sini itu juga tetap rafa. Tapi di makna dengan maksud
Maksudnya adalah anha tujaddidu lahu af'an ghairal ladzi kana lahu qabla dukhuliha. Ya. Jadi kata-kata itu merofakkan khobar dalam artian apa? Memperbarui, tujaddidu, memperbarui rofa khobar yang dia berbeda dengan i'rab rofa khobar sebelum inna dan saudara-saudaranya masuk pada mubtada atau masuk pada kalimat, ya. Masuk pada suatu kalimat. Sebelum masuk kalimat ya dia rofa, tapi di sini juga setelah masuk rofa. Tapi di sini i'rabnya ini diperbarui, ya. Diperbarui. Kenapa diperbarui? Karena kemasukan tadi inna dan saudara-saudaranya. Ya, sehingga kita katakan dia berbeda, meskipun sama-sama rofa. Karena dia jadi khobarnya inna kan, khobarnya anna, gitu, ya. Wa yusamma khobaruha, ini yang barusan kita katakan, yang dinamakan khobarnya dari inna atau khobarnya dari anna dan seterusnya. Wa hadhil adawatu kulluha hurufun, dan seluruh adawat ini atau perangkat-perangkat ini semuanya hurufun, merupakan huruf, ya. Jadi antara ini ya, inna, anna, anna, lakinna, laita dan la'alla ini, ya, semuanya berupa huruf. Wahiyya sittatun, nah ini masing-masing kita baca satu-satu setelah ini. Al-awal yang pertama, ya, yaitu inna dengan bikasratil hamzati, dengan bikasril hamzati, dengan hamzahnya ini dibaca apa? Kasrah. Wasani yang kedua, anna bi fathil hamzati, hamzahnya di fathah. Ini jenis yang kedua. Wahuma, dan keduanya, maksudnya inna dan anna ini, yadullani, keduanya menunjukkan alat taukidi, kepada apa? Taukid, makna penguatan atau makna penegasan. Jadi kalau mau menegaskan ini pakainya apa? Inna atau anna. Jadi sebetulnya penekanan ini seperti hukum asalnya ini, adanya penekanan itu karena adanya keraguan pada orang yang diajak berbicara, sehingga perlu ditambahkan penegasan. Ya, salah satu di antara penegasan yang kita bisa gunakan adalah kita bisa gunakan inna atau anna, tergantung nanti posisi, ya. Kalau inna ini biasa digunakan di awal jumlah, gampangnya seperti itu, di awal kalimat. Kalau anna nanti, ya, ada digunakan di tengah-tengah kalimat. Gampangannya seperti itu, gampangannya, ya. Nanti yang anna ini kan bisa ditakwil, ya, an-masdariyah. Bisa juga bukan an-masdariyah, anna, afwan. Anna bisa ditakwil, bukan an-masdariyah, anna, bukan an tapi anna. Jadi beda, ya, inna dengan anna. Tapi secara makna dia keduanya adalah digunakan untuk penegasan. Jadi wahuma yadullani ala tauqidi, keduanya menunjukkan atas penegasan. Wa ma'nahu, adapun maknanya, ya, maksudnya adalah taqwiyatu nisbatil khabari lil mubtada'i. Ya, makna dari taukid itu menguatkan penisbatannya. Taqwiyatu nisbatil khabar, tadi, ya, ini bacanya taqwiyatu nisbatil khabari lil mubtada'i, menguatkan penisbatan khobar pada mubtada. Jadi ini taukid nisbah, ya, penekanan penyandaran. Taukid nisbah. Nahwu, contohnya inna abaka hadir. Kan sebetulnya ini kalimatnya kalau nggak kemasukan inna, ya, coba abaka, abuka, ya, abuka hadirun, gitu kan. Bapakmu datang, tapi nggak percaya, maka ditambahkan inna, sesungguhnya bapakmu itu datang. Ini di sini
maknanya adalah menguatkan untuk datangnya itu. Bapaknya itu datang, beneran datang. Nah, kemudian contoh yang kedua, alim tu. Nah, ini di sini pakainya bukan inna. Alim tu anna. Alim tu anna. Abaka musafirun. Ya. Alim tu saya telah mengetahui anna sesungguhnya apakah bapakmu musafirun. Sedang melakukan apa? Safar. Ini pakainya anna bukan inna. Kemudian wasalisu yang ketiga yaitu lakinna wa ma'nahu al-istidrak. Lakinna maknanya adalah al-istidraku. Apa tadi al-istidrak? Ya, istidrak ini digunakan untuk pembatasan, susulan, atau juga mengkoreksi juga bisa. Apa itu? Di sini dijelaskan bahwa istidrak itu apa? Ta'qibul kalami binafyi ma yutawahhamu. Ya, subutuhu. Yang pertama ini, jadi ta'qibul kalami ya, binafyi ma yutawahhamu subutuhu. Memberikan koreksi terhadap kalimat ya, dengan menafikan. Ya, dengan menafikan apa? Dugaan penetapan sifat kepada isim setelah lakin. Nah, nanti kita lihat. Contohnya di sini, misalnya apa yang dinafikan misalnya. Misalnya gini, Zaidun syuja'un. Nah, jadi di sini saya contohnya, ya, contohnya, ya, Anda berikan contoh Zaidun. Ya, anggap saja tulisannya ini benar ya. Ini Zaidun syuja'un. Nah, tapi dibantah. Zaidun itu apa? Pemberani, ya kan? Dibantah di sini. Ya. Lakinnahu dikoreksi. Lakinnahu akan tetapi bakhilun. Nah, yang tadinya dia itu pemberani, tapi ya, dinafikan dengan sifat yang lain yang apa? Seakan-akan dia bertentangan ya. Syuja'un kan sifat bagus, pemberani. Nah, tapi di sini sifat pemberaninya Zaid ini apa namanya ternafikan dengan adanya dia itu pelit. Dia itu pemberani sih, tapi dia pelit. Gitu. Nah, ini makna yang pertama, yaitu menafikan penetapan sifat pada isim setelahnya. Atau yang kedua, itsbatu ma yutawahhamu nafyihi. Ya. Jadi dia menetapkan dugaan penafian sifatnya. Kalau yang tadi menafikan penetapan, ya, menafikan penetapan, oke, ya, ditetapkan dia suja, tapi dinafikan dengan adanya bakhil. Kalau yang sekarang enggak. Ya. Jadi ada isim setelahnya ya, yang menafikan sifat. Jadi menetapkan dugaan penafian sifat dari isim setelahnya. Contohnya Muhammadun syuja'un lakinna sadiqahu jabanun. Muhammad itu pemberani. Tapi sadiqahu temannya Muhammad itu jabanun. Yaitu pengecut. Ini adanya penyusulan ya, pertentangan disusulkan dengan yang lain yang sifatnya bertentangan. Baik ya, ini adalah untuk lakinah. Intinya kalau di Indonesia kita terjemahkan dengan akan tetapi, intinya dia menafikan kalimat sebelumnya. Jadi kalimat ini seperti apa, terus diikuti kalimat setelahnya, ya, disusul, tapi susulannya itu biasanya mengkoreksi, menafikan.
Muhammad pemberani, tapi temannya itu pengecut. Zaid itu pemberani, tapi dia ada yang semacam disusulkan kemudian dikoreksi. Warabi'u yang keempat, ka'anna wa huwa yadullu 'ala tashbihi al-mubtada'i bil khabar. Yang keempat adalah yadullu 'ala tashbihi al-mubtada'i bil khabari. Menunjukkan tashbih, yaitu penyerupaan mubtada dengan khabarnya. Contoh di sini ka'annal jariyata badrun. Gadis itu seperti badrun, bulan purnama. Ka'annanya ini diterjemahkannya tidak di awal ya. Bagaikan perempuan itu bulan purnama, kan nggak enak ya. Maka kita terjemahkan di tengah saja. Jadi ini mubtada'nya atau isimnya sekarang ya. Isimnya ini kita terjemahkan dulu. Al-jariyata, gadis. Itu ka'anna, bagaikan badrun, bulan purnama. Gitu ya. Kemudian wal khamisu, yang kelima. Ada kata laita. Wa ma'nahu at-tamanni. Maknanya adalah tamanni. Apa itu tamanni? Wa huwa talabul mustahili. Talabul mustahili au ma fihi usrun. Itu mengharapkan sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin. Au ma fihi usrun, atau yang sulit ya. Yang sulit untuk terwujud. Jadi laita ini digunakan untuk apa? Mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin, yang sangat sulit untuk diwujudkan. Contohnya laita syababa aidun. Seandainya atau kiranya masa muda, asyabab masa muda, aidun bisa kembali. Ini kan tidak mungkin. Ya, kalau bisa ya senang sekali kita bisa mengulangi ya masa-masa masa-masa segar kita, masa-masa semangat kita. Nah ini jadi tidak akan mungkin bisa kembali. Wanahu, dan contoh yang berikutnya adalah laital balida yanjahu. Seandainya, sekiranya al-balida, orang yang dungu, yanjahu, itu dapat sukses. Seandainya orang dungu itu bisa sukses. Saking dungunya, nggak mungkin lah sukses itu. Jadi pakainya laita. Karena ini harapan dari sesuatu yang sulit. Ya mungkin bisa, tapi sulit sekali. Atau bahkan tidak mungkin sama sekali. Kemudian wasadisu yang ke-6. La'alla wa huwa yadullu 'ala at-tarajji. Ya, menunjukkan at-tarajji. Apa itu at-tarajji? Dan nanti dijelaskan ya. Au at-tawaqqu'i, atau tawaqq'. Apa itu tarajji? Wa makna tarajji talabul amri al-mahbubi. Ya, talabul amri al-mahbubi, yaitu mengharapkan al-amri itu perkara, al-mahbubi yang disukai. Wala yakunu illa fil mumkini. Nah, ini ya, harapan ini ya, jadi wala yakunu illa fil mumkini. Intinya harapan tadi masih ada kemungkinan untuk terrealisasikan. Ya, itu tarajji. Nahwu, contohnya la'allallaha yarhamuni. Ya, semoga Allah, ini maknanya semoga. Ini tarajji. Semoga Allah yarhamuni, merahmati aku. Wa makna tawaqqu'i, adapun makna tawaqq', intidharu wuqu'il amri al-makruhi. Ya. Intidharu
wuqu'il amri al-makruhi fi dzatihi. Apa itu? Yaitu mengkhawatirkan atau menunggu terjadinya perkara yang al-makruhi yang tidak disukai. Ya. Menunggu terjadinya perkara yang tidak disukai. Ya. Pada perkara tersebut ya fi dzatihi, atau di sini lebih kalau enak ya adanya kekhawatiran gitu. Ya. Ada kekhawatiran dari sesuatu yang nggak disukai. Contohnya la'alla al-aduwa qaribun minna. Nah ini maknanya bukan semoga, tapi kita bisa definisikan dengan jangan-jangan atau bisa jadi. Ya. Nah ini maknanya bisa jadi musuh itu qaribun minna, dekat dengan kita, atau jangan-jangan musuh itu dekat dengan kita. Baik ya, ini kita sudah selesaikan mengenai inna wa akhwatuha. Ya, masing-masing ada faedahnya sendiri-sendiri. Kita ulangi sedikit, inna wa akhwatuha. Inna itu tadi ada berapa macam? Sittatun, ya, ada 6 macam. Yang pertama ini yang dia lit taukid, yaitu inna dan anna. Kemudian lakinnani lil istidrak, ka'anna lit tashbih, laitani lit tamanni, ya. La'alla ini ada lit taraji dan lit tawaqqu'i. Baik, kita ke dhanna wa akhwatuha. Baik. Ya, ini tentang dhanna wa akhwatuha. Nah, di sini dhanna dan akhwatnya tansibul mubtada, dia menasabkan mubtada wal khabar dan khabar. Jadi kalau yang sebelumnya beda ya antara mubtada khabarnya baik kana maupun inna. Nah, kalau sekarang dampaknya pada mubtada dan khabar ini dampaknya sama, yaitu apa? Ternasabkan semuanya. Ala annahuma maf'ulani laha. Kemudian mubtada khabarnya ini statusnya jadi apa? Jadi 2 maf'ul bagi dhanna wa akhwatuha. Ya. Jadi mubtada dan khabarnya ini statusnya menjadi 2 maf'ul dari mubtada dan khabar. Apa itu dhanna dan konjo-konjonya di sini adalah dhanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu, ra'aitu, alimtu, wa wajadtu, ittakhadtu, ja'altu, sami'tu. Taqulu dhanantu zaidan qa'iman. Seperti contoh dhanantu zaidan qa'iman dan ra'aitu amran syakhisan. Ini semuanya ya yang tadinya mubtada dan khabar sekarang menjadi 2 maf'ul dari dhanna wa akhwatuha. Jadi tidak ada isim dhanna, enggak ada. Ya, khabar dhanna enggak. Tapi apa? 2 maf'ul dari dhanna dan saudara-saudaranya. Wa masbah dzalika dan yang serupa. Wa aqulu, ya. Ini adalah penjelasan mengenai dhanna wa akhwatuha ya. Al-qismu tsalits, jenis yang ketiga dari nawasikh al-mubtada wal khabar. Di dhanantu akhwatuha di sini dan yang serupa dengannya. Dia masuk kepada mubtada dan khabar, fatan sibuhuma jami'an, dia menasabkan semuanya baik mubtada maupun khabar. Wa yuqalu, dan dikatakan lil mubtada'i bagi mubtada yang tadinya mubtada itu maf'ulun awwalu, ya. Maf'ul yang pertama. Ya. Jadi mubtada'nya ini bukan jadi isim tapi jadi maf'ul pertama. Walil khabari maf'ulun tsani. Ya. Khabarnya ini jadi maf'ul yang kedua. Dan pembagian ini ada 10 macam fi'il. Nah, ini semuanya bentuknya fi'il. Asyaratu af'al. Ada 10 fi'il. Ini semua dhanantu, hasibtu, khiltu dan seterusnya ini adalah fi'il semuanya. Bagi Anda nggak perlu terjemahkan lagi satu-satu. Yang jelas di sini dari 10 ini, ya, yang 9 itu sepakat. Makanya di antara ulama nahwu itu sepakat bahwasannya dari dhanantu sampai dengan yang ke-9, yaitu apa? Ja'altu, ini mereka semuanya menasabkan 2 maf'ul. Ya. Menasabkan apa? Menasabkan mubtada dan khabar, atau jadinya
menasabkan dua maf'ul. Tapi yang sami'a ini ada khilaf. Jadi sami'a ini ada yang menganggap bahwasannya ini kata yaqra'u di sini. Ini kalau di kitab Anak biasanya ada yaqra'u. Terus kalau yaqra'u berarti dia bukan nasab dong. Ya. Bukan maf'ul dong di sini. Nah, makanya di sini ya karena tambahkan kaidah bahwasanya untuk sami'a dari sisi kedudukan ini yang pertama ada yang menganggap ya ini adalah maf'ul kedua, pendapat pertama. Maf'ul kedua dari sami'a ya. Tapi yang kedua ada yang menganggap dia sebagai hal. Yang mana ini pendapat yang lebih kuat, lebih rajih. Jadi di sini dia dianggap sebagai fi mahalli nasbin, mahalnya nasab. Mahalnya adalah nasab. Kemudian di sami'a ini jika masuk pada maf'ul yang bisa didengar, maka hanya butuh satu maf'ul. Dia hanya butuh satu maf'ul. Contoh. Jadi sami'a ini kalau masuk pada maf'ul yang bisa didengar, masuk pada maf'ul yang bisa didengar. Maksudnya gimana bisa didengar? Kita berikan contoh. Contohnya adalah sami'tu al-Qur'ana. Sami'tu tulisannya mungkin agak sulit dibaca karena ini pennya agak sulit. Sami'tu al-Qur'ana. Al-Qur'an ini bisa didengar kan? Nah, ini berarti mana maf'ul keduanya? Enggak ada kan? Enggak ada ini. Maka di sini hanya sami'a ini butuh pada satu maf'ul. Kalau maf'ulnya ya yang atau kalau sami'a ini masuk pada maf'ul yang bisa didengar, ini hanya butuh pada satu maf'ul. Ini maka ini keterangannya gini saja. Jadi dengar maka hanya butuh satu maf'ul. Satu maf'ul. Baik. Sami'tu al-Qur'ana misalnya, atau sami'tu kalama Muhammadin, sami'tu al-haditha. Enggak perlu adanya maf'ul kedua. Tapi kalau dia masuk pada sesuatu yang tidak bisa didengar, sesuatu atau maf'ul ya, maf'ul yang tidak bisa didengar. Tidak bisa didengar. Contohnya Khalil tadi nggak bisa didengar kan? Maka di sini tadi dikatakan ada yang mengatakan hanya butuh satu maf'ul dan ada yang dua maf'ul begitu. Ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Ya tadi ya, ada dua pendapat. Dikatakan ada yang butuh satu maf'ul saja, ada yang mengatakan dia hanya ada yang mengatakan satu maf'ul, ada yang mengatakan butuh dua. Tapi di sini pensyarah ini memasukkan bahwasannya dia termasuk di sini dua maf'ul ya. Sehingga yaqra'u ini tadi bukan maf'ul kedua begitu. Kalau yang menurut pensyarah di sini yaqra'a ini atau yaqra'u dikatakan maf'ul kedua. Ya, tapi yang lebih rajih adalah dia hal. Tapi fi mahalli nasbin, mahalnya nasab. Ya, baik. Ya, bisa dipahami ya. Karena Khalil di sini adalah apa?
bukan sesuatu yang bisa dibuang. Baik, mungkin itu tambahan sedikit penjelasannya. Kalau agak rumit, masa bingung, tinggal saja. Atau nanti didengarkan lagi diulang untuk dipahami. Baik, terakhir hari ini terakhir wahadil af'al. Jadi sini wahadil af'al al-asharata wahadil af'alu al-asharatu tanqasimu ila arba'ati aqsamin. Ya, fiil-fiil yang 10 tadi ini kita bisa bagi lagi jadi 4 klasifikasi, 4 bagian. Al-qismul awwalu, pembagian yang pertama, yufidu tarjiha. Ini maf'ul ya. Yufidu tarjiha, bukan tarjihi. Yaqina, bukan yaqini. Maka di sini yufidu tarjiha wuqu'il khabari. Kemudian dia memberikan apa? Makna tarjih, yaitu kemungkinan besar. Ya, peluangnya terjadi lebih tinggi. Maksudnya kemungkinan besar terjadinya khabar. Yufidu tarjiha wuqu'il khabari. Menunjukkan makna tarjih atau kemungkinan besar terjadinya suatu khabar. Wa huwa arba'atu af'alin, yaitu ada 4 fiil, yaitu dhanantu, hasibtu, za'amtu, khiltu. Jadi 4 macam ini ya, itu dugaan. Tapi dugaannya apa? Peluangnya lebih besar terjadi. Ya, apa? Misalnya dhanantu Muhammadan shadiqan. Saya anggap Muhammad itu jujur. Nah, ini kejujurannya ini sangkaannya sangat tinggi gitu. Ya. Atau hasibtu, misalnya tadi contohnya hasibtu al-mala nafi'an. Maka perkiraan tentang bahwasannya harta itu bermanfaat itu kemungkinannya besar. Lalu wal qismu tsani, wal qismu tsani, pembagian yang kedua, yufidul yaqina wa tahqiqa wuqu'il khabari, mengandung makna yakin dan kepastian akan wuqu'il khabari, terjadinya suatu khabar. Jadinya khabar. Ini keyakinan. Kalau tadi masih kemungkinan ya, yang dhanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu, itu adalah masih kemungkinan, tapi kemungkinannya sudah ibaratnya 60-40 ya, atau 70-30 ya. Kemungkinan besar. Kalau di sini sudah al-yaqina, menunjukkan keyakinan atau tahqiq, kepastian terjadinya khabar. Wa huwa salasatu af'alin, ada 3 fi'il. Wa hiya ra'aitu wa 'alimtu wa wajadtu. Kalau sudah pakai ra'aitu ini mesti. Sudah pakai 'alimtu sudah ngerti beneran. Wajadtu sudah dijadikan betulan. Didapati betulan, ditemui betulan. Ini kepastian yang kedua. Ya, kalau antum pakai ra'aitu siapa? Ra'aitu Muhammadan. Ngapain Muhammadan? Ra'aitu Muhammadan shadiqan. Aku lihat Muhammad itu jujur. Nah, itu berarti pasti dia jujur. Alim tu Muhammadan shadiqan juga sama ya. Jadi sudah 100% yakin. Kemudian wal qismu tsalits, yang ketiga, yufidu tasyira wal intiqala. Tasyira wal intiqala. Yang ketiga adalah mengandung makna tasyir, itu adalah perubahan, wal intiqal ini adalah peralihan. Adanya perubahan dan peralihan. Wa huwa fi'lani, ada 2 fi'il. Ya. Ittakhadtu dan wa ja'altu. Ittakhadtu tadi menjadikan. Misalnya ittakhadtu Muhammadan shadiqan, aku menjadikan Muhammad sebagai sahabat. Sebelumnya dia bukan sahabat. Kemudian dijadikan sahabat. Maka ada perubahan, yang sebelumnya bukan sahabat menjadi sahabat. Sama juga ja'altu, aku menjadikan apa tadi? Ja'altu az-zahaba khatiman. Yang sebelumnya emas itu bukan apa-apa, sekarang jadi khatiman, cincin. Ya, jadi cincin. Maka ini ada perubahan dan peralihan. Ada
sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Wal qismur rabi' yang keempat yufidu nisbata fi sam'i, yang mengandung makna mendengar. Intinya dengar sesuatu. Wa huwa fi'lun wahidun, itu ada satu fi'il yaitu sami'tu. Aku telah mendengar. Baik ya, ana cukupkan sampai sekian. Kira tidak cukup waktunya kalau kita tambahkan di bab na'at kalau tidak salah setelah ini. Sambung begitu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.